Oke, kita meneruskan ya dari yang sebelumnya. Kali ini kita akan melihat beberapa judul yang menurut saya itu eh, bisa ya mengarah ke eksperimen gitu ya. Kemudian mengarah ke korelasi. Yang ketiga mengarah ke kualitatif gitu ya. Ya, cuma nanti kita lihat aja konteksnya seperti apa gitu ya. Nah, oke, kita mulai yang pertama ya. Oke, ini ada judul studi komparasi prestasi belajar siswa menggunakan media pembelajaran PowerPoint dengan pembelajaran modul. Ya. Nah, saya tidak tahu ini kenapa dia ngambil mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ya. Harusnya kan langsung aja ke bahasa Arab gitu ya, pembelajaran bahasa Arab. Ya. Jadi itu saya kira jelas nanti ini perlu perbaiki yang mata pelajaran ini, langsung aja ke mata pelajaran bahasa Arab ya, terkait dengan bahasa Arab. Nah, ini ada media PowerPoint gitu ya, atau PowerPoint. Kemudian satunya adalah modul ya. Nah, ini. Membandingkan pada prestasi mata pelajaran teknologi informasi. Nah, ini tadi yang saya bilang supaya disesuaikan gitu ya. Nah, pada kelas 10. Nah, kembali seperti ini mirip dengan yang kemarin sebelahnya ya. Cuman saya memang ya masukkan dalam kelompok ini. Jadi pertama yang mungkin saya komentar adalah media PowerPoint dengan media modul. Saya tidak tahu ini apakah memang dua hal yang bisa dibandingkan ya, karena PowerPoint itu kan bandingannya mungkin dengan apa yang selain PowerPoint, mungkin dengan clipping gitu, atau dengan apa. Kalau dengan modul itu mungkin yang dimaui di sini adalah kalau modul itu dia sebuah bahan yang disiapkan yang tentu bisa jadi kalau pada umumnya ya dia ini lebih lengkap kira-kira ya isinya ya dibandingkan dengan PowerPoint yang dia umumnya hanya hal-hal yang pokok begitu ya. Nah, tentu kan kalau dalam konteks seperti itu bisa ya. Artinya ada anak yang belajar menggunakan kata kunci gitu ya, hal-hal yang pokok-pokok saja. Ada yang belajar secara menyeluruh lah, kemudian ini ingin dibandingkan ya. Kalau memang konteksnya seperti itu bisa antara suatu yang ringkasan, jadi ada anak yang belajar melalui ringkasan dengan yang belajar melalui sebuah buku paket misalnya begitu. Nah, itu bisa dibandingkan ya, artinya dua hal yang bisa dibandingkan. Itu ya. Tetapi kalau dalam konteks yang berbeda, misalnya PowerPoint ini kan sebuah media, di mana dia adalah media yang merupakan ringkasan dari sebuah bahan ajar. Nah, sedangkan modul ini kan bahan ajar, ya. Nah, maka dalam konteks ini bisa jadi kurang linear gitu ya, kurang sepadan gitu ya. Karena ini kan sebuah media ya yang dia, kecuali kalau misalnya PowerPoint dengan gambar misalnya begitu ya. Nah, jadi kalau konteksnya adalah ini sebagai sebuah bahan ajar ya dalam bentuk ringkasan, dan ini dalam bahan ajar dalam ya mungkin ringkasan tapi lebih banyak ya, itu bisa. Tetapi kalau ini sebagai sebuah media yang dia rujukannya adalah modul juga misalnya, tapi dibuat dalam
PowerPoint kan tentu hanya beda itu tok kan itu ya. Jadi jangan-jangan ini PowerPoint yang dia dibikin dari sebuah modul gitu loh ya, sehingga kan akhirnya ya sama kan gitu. Nah, dari aspek itu sebenarnya ini jadi tanda tanya gitu ya. Tetapi kalau yang dimau ya adalah ini adalah substansinya sebuah ringkasan, sedangkan ini adalah materi yang lebih lengkap, itu bisa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dari komparasi itu kan memotret apa yang sudah ada ya. Jadi misalnya membandingkan antara kemampuan membaca kitab antara yang ikut kursus dengan yang tidak ikut kursus. Itu sudah sesuatu yang ada di lapangan. Kita tinggal memotret saja, bukan kita membuat atau menguji coba atau mengeksperimen. Nah, ini berarti kan kembali kepada fakta di lapangan. Apakah di kelas 10 ini murid-muridnya itu memang belajarnya ada yang dengan PowerPoint dan ada yang dengan modul apa enggak, fakta yang ada di lapangan, ataukah ini memang mau dieksperimenkan gitu ya. Nah, kalau ini memang faktanya ada, kita tinggal motret, maka bisa ya, modul itu kita anggap belajar yang konvensional, PowerPoint ini belajar yang ada sebuah hal-hal yang baru begitu ya. Itu kalau memang ini sudah ada di tempat yang diteliti. Tetapi kalau belum ada dan ini kemudian kita coba lakukan sebuah eksperimen ya, atau ini kita beri perlakuan yang khusus, di mana yang satu dengan modul, dengan yang satu dengan PowerPoint, nah itu sebenarnya eksperimen. Ya, memang eksperimen itu membandingkan ya, tetapi itu nanti arahnya sebenarnya kepada eksperimen. Nah, tetapi itu sekali lagi kembali kepada konsep tadi, konsep yang awal ya. Apakah ini diindikasikan sebagai sebuah ringkasan, sedangkan ini apa, materi yang lebih lengkap gitu ya. Itu bisa ya. Tetapi kalau sebagai media dan ini dibandingkan kan itu tadi ya. Jangan-jangan PowerPoint ini sebuah media ringkasan dari modul yang sudah ada, sehingga berarti kan sama-sama modulnya. Gitu ya. Maka ini sebagai medianya sehingga tidak bisa dibandingkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita tetap pakai judul ini ya, maka bisa ditata menjadi seperti ini: studi komparasi prestasi mata pelajaran teknologi informasi, tapi nanti ini harus diganti dengan bahasa Arab ya, mata pelajaran bahasa Arab atau apa yang terkait dengan bahasa Arab. Siswa kelas 10 di sekolah ini antara yang menggunakan media PowerPoint dengan media modul gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, hanya saja dengan catatan tadi itu ya, bahwa bahwa di kelas itu atau di kelas ini ya, kelas 10 itu memang ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan modul. Nah, kita ingin membandingkan. Tetapi kalau misalnya di situ nggak ada dan kita mau adakan eksperimen, ya berarti itu masuk eksperimen gitu ya. Tuh. Oke, kita ke judul selanjutnya ya. Ini komparasi hasil belajar siswa menggunakan metode STAT dan metode TGT. TGT itu apa saya lupa ya. T-nya ini sebenarnya together gitu mestinya ya gitu ya. Nah, ini sama dengan tadi sebenarnya ya. Jadi apakah di sekolah itu dua metode ini memang digunakan pada kelas 5 ya. Jadi di kelas 5 itu ada yang memang menggunakan metode STAT, ada yang menggunakan TGT ya. Nah, cuman ini hasil belajar apa ini? Harus jelas ini hasil belajar qiraah atau hasil belajar kalam atau apa gitu ya. Cuman ini kok SDN itu ya nggak ada bahasa Arab ya. Itu kecuali SDN di Arab gitu ya. SDN-nya di Mekah atau di Medina gitu, mungkin ada mata pelajaran bahasa Arab gitu ya. Nah, ini sama dengan tadi ya, tapi ini sudah sama-sama metodenya, sama-sama sebuah metode. Jadi kalau misalnya di tempat itu memang digunakan pada kelas 5 ini ya,
baik misalnya kelasnya itu paralel ataupun hanya satu kelas ya. Misalnya kelasnya paralel ada 5A, B, C, D. Ada kelas yang menggunakan STAT, ada yang menggunakan TGT. Kita bisa meneliti itu membandingkan pada mata pelajaran yang sama begitu ya, dengan catatan gitu ya. Siswa yang ada di situ secara kemampuan sama gitu ya. Karena kalau tidak sama ya nanti kan dipengaruhi oleh kepintaran atau kemampuan masing-masing anak didik begitu ya. Karena berbeda itu tadi gitu ya. Nah, jadi ini sama dengan yang sebelumnya. Kalau memang metode STAT dan TGT itu memang dua-duanya sudah ada di lapangan dan kita tinggal memotret, itu bisa. Ya. Tetapi kalau kemudian ini belum ada dan memang kita mau berikan, ya, kita uji cobakan, itu eksperimen, gitu ya. Tuh. Kemudian berikutnya ya. Ini perbandingan antara metode langsung dengan metode pada keaktifan pembelajaran. Peneliti ini ingin membandingkan tentang keaktifan ya, bukan prestasi ya. Tentang keaktifan, tentang partisipasi kata itu pembelajaran di kelas 9 MTS ya, antara kelompok atau kelas yang menggunakan metode langsung dengan audiolingual. Ini ya sama dengan sebelumnya ya. Kalau memang itu sudah ada ya itu komparasi. Tetapi kalau misalnya ini belum ada dan dipraktekkan, maka dia ya eksperimen gitulah. Ya, eksperimen terkait dengan keaktifan pembelajaran, bukan tentang kemampuan pembelajaran. Bisa, tapi eksperimen kalau itu memang diuji coba. Tapi kalau itu sudah ada dan kita tinggal memotret di mana di kelas 9 ini misalnya kelasnya cuma satu ya, dan memang sekolah memberikan kebebasan ya, guru memberikan kebebasan siapa yang mau ikut di metode langsung, siapa yang mau ikut metode audiolingual misalnya gitu ya. Misalnya ada satu kelas dia bebaskan oleh gurunya, yang silakan yang ikut yang dengan metode langsung berarti di kelompok ini, yang dengan audiolingual di kelompok ini. Nah, kemudian kita bandingkan kalau itu memang sudah dilaksanakan. Tapi kalau belum ya eksperimen, sama dengan tadi. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat ini ya. Studi komparasi belajar kalam siswa kelas 7 ini berarti membandingkan kemampuan kalam kelas 7 dengan metode hiwar dan metode stick talk atau talking stick gitu ya. Nah, ini juga sama ya, karena ya itu tadi, tapi ini sudah tepat ya, seperti dua judul yang sebelumnya ya, bukan yang pertama tadi. Ini sama-sama membandingkan metode. Kalau misalnya di kelas 7 ini guru kalamnya ya itu memang mengajarkan, ada yang menggunakan percakapan atau hiwar, ada yang menggunakan talking stick misalnya gitu. Kemudian peneliti ini ya ingin membuktikan apakah ada perbedaan apa enggak hasil belajar, maka dia komparasi. Ya, kalau ini diuji coba belum ada, kemudian diuji coba ya dia eksperimen. Ya eksperimen memang komparasi juga karena membandingkan sebelum dan sesudah menggunakan metode tertentu ya, atau menggunakan media tertentu. Ya, atau antara yang menggunakan dan yang tidak menggunakan, memang perbandingan. Ya, tetapi dia eksperimen karena diuji coba. Nah, kalau tidak diuji coba karena memang sudah ada, ya memang dia masuk kategori komparatif. Gitu ya. Oke. Jadi ini beberapa judul yang kita terserah ya. Fakta di lapangan seperti apa. Kalau memang itu sudah ada dan kita memotret, ya itu komparasi. Tetapi kalau ini mau kita adakan, kita praktekkan, ya, maka itu masuk eksperimen. Gitu ya. Oke, masih ada dua kelompok lagi, yang korelasikah dan kualitatifkah, kita lanjutkan ya setelah ini. Kita lanjutkan yang bagian ini ya, korelasi dan kualitatif ya. Jadi ada judul-judul yang ternyata
bisa jadi dia sebenarnya bukan komparatif sebagaimana yang diminta tetapi atau diinginkan, tetapi dia menjadi yang lain. Nah, ini adalah mestinya ini harus judul komparatif, tetapi ternyata ini menjadi apa? Korelasi. Tadi kan ini. Nah, kita ke korelasi, ya. Kemudian ke kualitatif kah, gitu ya. Nah, ini judul ya. Oke, saya besarkan. Nah, judul ini hubungan prestasi siswa tentang guru dan pola asuh. Ya. Kalau kita perhatikan di sini variabelnya kayaknya banyak ini ya. Prestasi siswa tentang keterampilan guru. Saya nggak tahu yang dimaksud apa ini. Kan biasanya prestasi siswa pelajaran bahasa Arab kan gitu ya. Ini prestasi siswa tentang keteladanan guru. Nah, saya nggak tahu ini prestasi tentang keteladanan guru itu kayak apa ya, atau apa yang dimaksud itu ya. Ini. Ya. Kemudian pola asuh orang tua. Nah, ini kan pola asuh. Ya. Kemudian akhlak siswa. Loh, berarti ada berapa ini? Ada banyak ini ya. Minimal ada 3 ya. Prestasi keteladanan, pola asuh, dan akhlak. Saya nggak tahu yang prestasi tentang keteladanan itu apa maksudnya. Kalau pola asuh kan kita tahu lah pola asuh ya, dan akhlak kita tahu juga lah. Yang saya belum paham itu prestasi keteladanan guru itu saya nggak tahu maksudnya gimana. Ya. Nah, di luar itu, di luar saya nggak tahu maksudnya, tetapi dari judul ini hubungan itu kan sudah ini jelas mengarah kepada korelasi kan gitu ya. Ya, jadi dari penggunaan kata hubungan sebenarnya dia sudah mengarah kepada korelasi. Meskipun mungkin juga nanti ada kata hubungan tapi sebenarnya bukan relasi ya. Mungkin juga ada, tetapi saya memang belum bisa memberikan contoh ya, atau belum nemu ya. Pada umumnya hubungan itu ya korelasi. Ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang ada kemungkinan dia mengarah kepada korelasi, meskipun korelasinya juga belum jelas apa ini. Mungkin hubungan antara pola asuh orang tua dengan akhlak lah, itu kan mudah memahaminya. Tapi kalau hubungan prestasi tentang keteladanan guru, apa keteladanan guru itu ya? Prestasi keteladanan guru itu apa maksudnya, kan nggak tahu juga gitu ya. Nah, jadi judul ini saya kira ya yang dimau yang mana kan gitu ya. Nah, maksudnya kalau ini hubungan ya arahnya korelasi. Nah, cuman apakah ini juga masuk dalam hal yang mau diteliti tentang prestasi keteladanan itu gimana, itu yang nggak tahu. Ini kembali kepada yang merancang gitu ya. Nah, jadi ini perlu dijelaskan dulu apa prestasi keteladanan guru itu apa. Ya. Kalau pola asuh dan akhlak siswa itu bisa dipahami. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah nah yang ini kayaknya yang berikutnya tadi yang kualitatif ya, yang mengarah kualitatif. Ya memang menggunakan studi komparasi ya, tetapi komparasi ya dalam konteks kuantitatif ya, perbedaan bisa menggunakan judul itu, bisa juga menggunakan judul perbandingan atau juga menggunakan studi komparasi, tetapi yang dibandingkan adalah aspek-aspek yang terkait dengan pengukuran ini ya, kepada skala gitu ya, tentang prestasi, tentang hasil belajar, tentang kemampuan gitu ya, atau tentang sesuatu yang kemudian bisa dikonversi menjadi skala gitu ya, tentang motivasi, tentang minat ya. Nah, kalau ini studi komparasi memang judulnya komparasi, hanya kemudian ini membandingkan tentang model pembelajaran. Ya. Nah, model pembelajaran itu kan sesuatu yang kualitatif ya. Ya. Jadi ya tidak ada
teknik pengumpulan data atau analisa data yang dia mengarah kepada kuantitatif. Tapi kalau misalnya hasil belajar itu kan kuantitatif karena dia dengan tes alat pengumpul datanya. Nah, kalau ini kan tidak. Ini kan kalau ingin tahu model pembelajaran kan kita observasi. Kita wawancara. Observasi wawancara itu kualitatif. Ya. Jadi ini dia memang komparasi, tetapi komparasinya bukan dalam konteks kuantitatif, tetapi dia kualitatif. Membandingkan pembelajaran bahasa Arab antara pondok modern dan pondok salaf. Ya. Kalau ini mau dikuantitatifkan bagaimana? Ini kalau dikuantitatifkan dia tidak bisa seperti ini, harus berubah total ya. Jadi berubah total itu gini maksudnya. Tetap ada unsur modern dan salaf ya. Tetapi pada konteks lain. Jadi misalnya begini. Studi komparasi kemampuan membaca mahasiswa PBA gitu ya, antara lulusan pesantren modern dan pesantren salaf. Nah, begitu. Jadi dalam konteks komparatif gitu ya, yang kuantitatif itu membandingkan pada aspek modern dan salafnya itu terkait dengan misalnya lulusannya dalam kemampuan apa. Jadi kita meneliti mahasiswa PBA ya, semester 5 misalnya dalam kemampuan kalam antara mereka yang lulusan pondok modern dan pondok tradisional. Nah, itu bisa. Jadi objeknya kan sama, apa? Mahasiswa PBA. Hanya kemudian di situ ada yang mahasiswa lulusan pondok modern, ada mahasiswa yang lulusan pondok tradisional. Nah, sedangkan judul ini ya, di mana mau membandingkan tentang model pembelajaran, tetapi yang diteliti itu dua objek lah, gitu ya. Satu pondok modern ini ya, kemudian satunya adalah pondok salaf, gitu ya. Pada aspek model pembelajaran. Berarti kan dua tempat. Tetapi kalau mahasiswa PBA yang lulusan pondok modern dan pondok salaf itu objeknya satu, yaitu mahasiswa PBA. Tetapi di situ ada yang lulusan salaf, ada lulusan modern. Nah, kalau ini dua tempat. Nah, jadi ini lebih kepada apa? Kualitatif. Ingin membandingkan model pembelajaran. Jadi judulnya mungkin supaya ini tidak terkesan kuantitatif ya. Kalau memang ini mau dilakukan penelitian ya model pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren modern dan pondok pesantren salaf. Nah, gitu aja cukup. Tapi itu kualitatif. Ya. Tanpa tulisan studi komparasi itu sudah membandingkan, sudah komparasi. Tetapi kualitatif, bukan kuantitatif. Ya. Karena nanti juga akan apa? Observasi gimana sih model pembelajarannya A, B, C, D. Apa sih persamaan model pembelajaran di modern dan salaf? A, B, C, D. Apa sih perbedaan? Kan begitu. Ya, lah itu kan observasi, wawancara, tidak menggunakan tes, tidak menggunakan angket. Nah, ini yang saya maksud mengarah kepada apa? Kualitatif. Memang ini komparasi, tapi komparasi dalam konteks kualitatif. Sedangkan yang kita bahas adalah komparasi dalam konteks kuantitatif. Nah, jadi begitu ya. Supaya ini benar-benar bisa dipahami ya secara substansi, secara mendasar, sehingga kita memang tidak keliru ya. Tidak sampai kemudian mengarah kepada yang bias eksperimen atau bias pada variabelnya, atau yang dia cenderung eksperimen, cenderung korelasi atau kualitatif. Nah, jadi setelah ini coba dirumuskan ulang gitu ya. Judul penelitian nanti sesuai dengan form nanti ya disiapkan, kemudian ditulis ulang begitu ya. Nah, kalau yang belum paham ini saya nggak tahu, coba apa aja kita coba cek ya. Yang belum kita pahami itu seperti apa judulnya ini ya. Studi komparasi model Studi komparasi pengontrolan proses dalam qiraah. Nah, ini tentang mana tadi? Membandingkan keterampilan proses
dalam qiraah, saya nggak tahu ini keterampilan proses dalam qiraah itu yang mana ya. Tapi kalau pembelajaran atau kemampuan qiraah kan jelas, kemampuan qiraah antara semester 2 dan 3. Tapi kalau ini keterampilan proses, ya saya nggak tahu. Ini sepertinya kan ya kualitatif kan, penguasaan keterampilan proses, bukan penguasaan keterampilan qiraah. Jadi ini sebenarnya lebih kepada apa? Kualitatif sebenarnya ya. Kemudian semester 1 dan semester 3 itu berarti kan beda objek. Ya, jadi ini ketika beda objek itu sudah mengarah kepada apa? Kualitatif gitu ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, kemampuan di kitab antara siswa yang mengikuti kelas salaf dan mengikuti kelas umum. Nah, ini kan juga dua apa? Dua objek, sehingga ini apa? Memang membandingkan kemampuan ya. Nah, cuman ketika membandingkan ini kan saya sudah sempat sampaikan, membandingkan itu adalah sesuatu yang linear, yang sama. Membandingkan antara jenis sedan ya dengan sedan misalnya begitu ya. Antara pickup ya dengan pickup gitu ya. Tidak bisa base dengan apa? Pickup kan gitu. Nah, jadi ini perbandingan kemampuannya kitab kuning siswa yang kelas salaf dan kelas umum. Nah, ini kan jelas dua kelas yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan. Ya, ibaratnya kita membandingkan anak IPA dengan anak IPS gitu lah. Ini kan beda. Ya. Itu. Kemudian komparasi mahari qiraah antara soal MA dan SMA. Nah, ini juga ini maksudnya di mana ini? Di PBA gitu kira-kira. Kok kelas 12 ini kan antara soal MA dan SMK Al-Khairiyah Nganjuk kelas 12 loh. Lawang ini kelas 12 itu masih SMA, masih aliyah loh. Kok alumni MA dan SMK itu kan membingungkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah membandingkan kemampuan membaca antara siswa alumni MA, kemudian SMA, SMK misalnya gitu ya, itu di prodi PBA betul, karena dia di jenjang atasnya kan. Tapi kalau itu di tingkat SMA sendiri, masa alumni SMA, alumni MA kan nggak mungkin. Alumni SMP, alumni MTS, gitu ya. Jadi ini jadi judulnya aja sudah apa? Ya perlu dibetulkan gitu ya. Nah, jadi itu saya kira pembahasan beberapa judul yang mungkin mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga bagi mereka yang memang kurang pas, kurang tepat bisa dibetulkan ya. Itu secara konsep maupun ketika penugasan ini. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.